sudah hampir kurang lebih 30 BUMN yang akhirnya mahasiswa kami itu bisa diterima. Diterima ya Pak? Diterima di BUMN-BUMN, bahkan saya menghitung ada 2 BUMN yang para mahasiswa kami begitu sudah lulus langsung direkrut. Pak, ini kan menurut data di Idureng Gini juga Universitas Widyagama Malang ini masuk ke dalam 10 besar universitas terbaik di Kota Malang ya Pak ya. Dan Alhamdulillah. Juga berada di urutan ke 157 nasional dan juga 3030 di Asia. Satu kata tentang Kota Malang, Pak. Kota Malang adalah kota pelajar. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Septiana Cahyani dalam wawancara eksklusif. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih dekat rektor dari Universitas Widyagama Malang bernama Bapak Dr. Agus Tugas Sujianto STMT. Sebelum mengenal lebih jauh tentang beliau, saya ingin membacakan terlebih dahulu profilnya Tribuners. Jadi Pak Dr. Agus Tugas Sujiatmoko ini merupakan rektor yang dilantik untuk periode 2019 hingga 2023. Beliau ini menggantikan rektor sebelumnya yang telah menjabat sebagai rektor UWG Malang selama 2 periode. Pak Agus ini sebelumnya menjabat sebagai Wakil Rektor 3 di Universitas Widyagama Malang. Sebelum saya menyambut atau menyapa Pak Agus sendiri Tribuner, saya ingin pantun untuk Pak Agus sendiri, menyambut Pak Agus Tugas Sujianto ini sendiri Tribuners. Yaitu pantunnya adalah pergi merantau ke Kota Malang, liburannya pergi ke Coban Rais. Telah hadir di studio Tribun Jatim Network Malang, Bapak Agus Tugas Sujianto yang terboys. Cakep ya. Selamat siang Bapak Agus. Selamat siang Mbak Eka. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Mungkin bisa disapa dulu Bapak Tribuners yang ada di rumah. Untuk seluruh sahabat Tribuners yang ada di mana saja, khususnya yang berada di Bumi Arema, selamat siang. Bertemu dengan kami dari Universitas Widyagama Malang, khususnya saya yang sekarang diberi amanah untuk menjadi pimpinan di Universitas Widyagama Malang. Baik, terima kasih Bapak. Pak, saya ingin mengenal lebih dekat tentang sosok Pak Agus sendiri, Pak. Ya, Pak Agus ini kan rektor Universitas Widyagama Malang yang menjabat dari tahun 2019 hingga 2023. Bagaimana Pak perasaan Bapak menjabat sebagai rektor sendiri dan bagaimana sih respon keluarga? Ya, Mbak Eka, jadi pada saat untuk menjadi rektor ini sebenarnya satu pilihan yang berat sebenarnya. Satu pilihan yang berat ya Pak ya. Karena memang saya harus ya beristiqoroh seperti itu gitu. Karena memang sebenarnya jabatan ini adalah ya bagaimana di rektor-rektor sebelumnya itu kan memang semuanya jabatan akademiknya adalah profesor ya. Sementara saya masih doktor gitu ya. Sehingga inilah yang kemudian di dalam kemudian saya terpilih ya, karena ini sudah diberi amanah ya, akhirnya amanah itu kan harus ditunaikan, harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga alhamdulillah ini di 2023 ini memang adalah masa-masa terakhir, insya Allah sampai Desember ini adalah saya menjalankan kepemimpinan ini di periode 2019 sampai 2023. 2019 sampai 2023. Dan apakah Bapak misalkan terpilih lagi menjadi rektor, bagaimana Pak? Itu yang juga kembali untuk istiqoroh Mbak Eka kembali ya, ya, Pak, ya. Karena memang sebenarnya saya ini karena sebagai dosen jabatan rektor, dekan, kaprodi, ketua jurusan itu kan sebenarnya hanya tugas tambahan ya. Jadi sebenarnya kalau seorang dosen itu karir utamanya adalah untuk mengurus jabatan akademiknya.
sampai jabatan akademik yang tertinggi itu adalah profesor atau guru besar itu. Sehingga ini bagian daripada pelaksanaan tridharma dan penunjang. Jadi kalau memang akhirnya kemudian ini harus amanah itu diberikan kembali gitu ya, ya itu memang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya gitu. Mungkin seperti itu Mbak Eka. Tapi bagaimana respon keluarga sendiri Pak ketika Bapak terpilih menjadi seorang rektor? Jadi alhamdulillah memang pada saat saya untuk melakukan pencalonan di tahun ya 2019 dulu ya silam, itu kita menengok ke belakang sejenak. Itu memang yang harus saya lakukan adalah minta restu dari keluarga, terutama kepada istri dan anak-anak saya gitu ya. Sehingga di dalam kemudian saya menyampaikan keinginan tersebut ternyata didukung sepenuhnya oleh istri saya dan anak-anak saya, sehingga inilah yang kemudian saya di 2019 akhirnya mau untuk mencalonkan diri menjadi rektor, dan alhamdulillah di 2019 itu akhirnya saya terpilih ya menjadi rektor Widyagama yang di periodenya ini nanti sampai bulan Desember tahun 2023 ini gitu Mbak Seperti itu Eka. ya Pak ya. Berarti akhir masa jabatan Bapak Desember 2023. Benar sekali. Dan yang mendorong Bapak, siapakah sih sosok di belakang Bapak hingga Bapak menjadi rektor saat ini tuh siapa kira-kira? Jadi sebenarnya yang mendorong saya untuk menjadi rektor di Widyagama itu adalah sebenarnya ya dari semua kolega saya ya Mbak ya. Karena pada saat pemilihan itu, jadi itu masing-masing fakultas itu sudah punya calon. Sudah punya calon ya Pak Tetapi ya? fakultas teknik Ya, waktu itu belum ada. belum ada calonnya. Sehingga waktu itu walaupun jabatan akademik saya atau gelar pendidikan formal saya masih doktor, Ya. lektor kepala, tetapi walaupun di sana ada juga yang profesor juga mencalonkan diri, tetapi karena dari fakultas teknik belum ada, akhirnya dengan semangat dari kolega-kolega saya, akhirnya saya kemudian untuk bisa mencalonkan diri, sehingga wakil dari fakultas teknik itu tidak boleh kosong, Tidak boleh harus kosong ya, ada Pak. gitu ya. Sehingga akhirnya kemudian ya kami untuk berkompetisi, ya akhirnya ternyata wakil dari fakultas teknik yang memang terpilih untuk menjadi rektor saat itu di 2019 ya. Sehingga kemudian saya menjalankan amanah kepemimpinan ini sampai di insya Allah di 2023 akhir ini. Ada berapa kandidat Pak waktu itu Pak? Ada 4 ya, kebetulan kami ada 4 fakultas, 1 pascasarjana, jadi kebetulan masing-masing fakultas itu ada kandidatnya, sehingga yang semula itu hanya 3, akhirnya ada fakultas teknik, akhirnya ada kandidatnya, jadi kandidatnya ada 4. Kandidatnya Artinya ada 4. perwakilan dari fakultas ekonomi dan bisnis, perwakilan dari fakultas pertanian, perwakilan dari fakultas hukum, dan saya adalah perwakilan dari fakultas teknik. Jadi kandidatnya semuanya berjumlah 4 orang. 4 orang itu ya Pak ya. J. Dan terpilihnya Bapak yang dipercaya oleh lingkungan universitas itu sendiri ya Pak ya. Alhamdulillah ya, sekaligus innalillahi wa innalillahi rojiun. Iya. Karena kita ini sebenarnya mendapatkan amanah ini justru harus kita kembalikan bahwa ini adalah amanah yang sangat berat ya. Makanya ketika saya pidato untuk pelantikan rektor, saat itu di pidato pertama saya setelah saya mengucapkan salam, itu saya dahului dengan innalillahi wa innalillahi rojiun. Karena ini memang jabatan ini semua diberikan dan suatu saat akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah maknanya, sehingga untuk menjadikan spirit
bagaimana kita mengemban amanah yang baik seperti itu Mbak Eka. Iya, karena amanah nanti juga akan dipertanggungjawabkan ya Pak ya di dunia serta di akhirat nanti. Benar, seperti itu. Iya. Pak, ini kalau kita membahas tentang masa jabatan Bapak dari 2019 ke Nggih. 2023, ini pastinya kan bersamaan dengan COVID-19 ya Pak ya. Ini tantangannya seperti apa sih Pak? Benar Mbak Eka. Jadi ini akibat pandemi ini ada hal yang positif, ada juga hal yang negatif. Ya. Tetapi semua nanti maknanya itu bagaimana kita mau mengambil yang positif saja ya. Artinya gini, pada saat benar saat saya melantik para dekan itu langsung di bulan Maret 2020 itu langsung kita rapat dengan yayasan, langsung kita Widyagama lockdown saat itu di bulan Maret 2020, sehingga praktis ini banyak tantangan di sini karena otomatis pembelajaran pasti harus dilakukan secara daring ya. Seperti itu, sehingga kita waktu itu merubah mindset dari yang kegiatan-kegiatan belajar secara luring, akhirnya karena dipaksa, akhirnya kan ini satu pemaksaan yang bagus Mbak. Kalau tidak seperti ini, akhirnya kan kita tidak mempunyai media-media pembelajaran secara daring ya, sehingga otomatis setelah diumumkan oleh yayasan bahwa bulan Maret 2020 saat itu kita lockdown, maka yang pertama kita pikirkan adalah bagaimana mengatasi cara kuliah. Akhirnya kita membuatlah media-media pembelajaran secara daring gitu Mbak, sehingga nilai yang kemudian kita lanjutkan walaupun 2023 kemarin sudah dicabut pandemi menjadi endemi oleh Pak Presiden ya, itu kita tetap masih punya ini model pembelajaran yang dilakukan ada yang berbasis online gitu ya. Tadi ini adalah akibat peninggalan dari masa pandemi COVID-19 ya. Kemudian di dalam aktivitas-aktivitas lainnya pun akhirnya semuanya berbasis elektronik ya. Termasuk tanda tangan, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau dulunya itu harus ada di depan, kita harus bertatap muka, kemudian harus luring, jadi pertemuan-pertemuan, meeting-meeting, rapat-rapat itu koordinasi. Saya kira akhirnya semua kan kita menggunakan by Zoom ya. Lah inilah yang terus dilanjutkan sehingga sampai pasca endemi ini, manakala kemudian waktu meetingnya itu kemudian itu bisa di malam hari, kemudian atau yang sudah di luar jam kerja ya, akhirnya kita tetap bisa mengadakan rapat, kita bisa mengadakan koordinasi, bisa mengadakan pertemuan ya tadi secara daring dengan menggunakan Zoom gitu ya, Zoom meeting sepertinya dan sebagainya gitu. Inilahnya hal-hal yang positif yang terjadi secara pemaksaan secara langsung, bagaimana kita mengatasi masalah-masalah pandemi ya pada saat itu. Tetapi kalau hal yang katakan memang karena ini pandemi, ini virus gitu ya, otomatis banyak hal yang negatifnya ya, karena kita harus tetap sehat dan sebagainya, karena begitu COVID-19 ini kalau sudah menular dan sebagainya, apalagi posisi lockdown, kan kita bisa melihat nanti laporan di sana ada yang sudah meninggal dan sebagainya ya, termasuk ini dari Civitas Akademika ada yang sedang terpapar dan sebagainya. Ini bagian-bagian yang kita kemudian harus bertahan, tetap menjaga kesehatan agar kemudian kita tetap bisa sehat sehingga kita tetap bisa eksis seperti itu untuk melakukan kegiatan kita walaupun secara terbatas karena memang pandemi ya. Inilah yang kemudian dari hal-hal negatifnya saya kira lebih ke tentang harus bagaimana kita menjaga kesehatan, kemudian kita bagaimana untuk tidak bisa menjadi penular atau menjadi tertular
akibat virus COVID-19 ini. 19 itu. Saya kira demikian Mbak Eka. Tadi itu kan Bapak membahas tentang media pembelajaran ya Pak ya. Nggih. Itu seperti apa Pak media pembelajarannya? Jadi awalnya karena waktu itu mendadak, akhirnya kita menggunakan media-media seadanya, yaitu seperti Google Classroom gitu ya. Kemudian kalau mau secara langsung bertatap muka menggunakan Zoom meeting gitu ya. Iya. Akhirnya kemudian kita membuat satu pembelajaran kita, jadi yang kemudian kita kemas untuk kemudian kita bisa pembelajaran daring dengan metode pembelajaran kita sendiri berbasis berbasis digital, yang kemudian kita buat yang namanya SIM pembelajaran secara daring gitu ya Mbak ya. Ini yang kita sebut waktu itu dengan kawuruh gitu ya. Kawuruh ya. Kawuruh. Jadi bahasa Jawa ini. Oh, bahasa Jawa. Kita adopt gitu ya, karena ini yang mengilhami ini adalah teman-teman dari teknik informatika gitu ya. Jadi kemudian kita mempunyai metode pembelajaran secara daring yang kita beri nama kawuruh tadi. Kemudian kita lambat laun ini kita kemudian inovasi sehingga kita kemudian mempunyai media pembelajaran daring yang kemudian kita sebut dengan Wiganet seperti itu. Jadi inilah yang kemudian sekarang sedang kita gunakan sampai saat ini. Jadi pembelajaran secara daring ini kita tempelkan di SIM akademik kami, kemudian para dosen sudah langsung bisa mengajar, tetapi masuk dulu ke siakat kami, kemudian nanti milih di menu yang namanya Wiganet tadi, seperti itu Mbak Eka. Ya. Terus kalau misalkan yang menarik dari Kawuruh sendiri itu apa sih Pak? Kawuruh ya tadi. Kawuruh. Kawuruh ya. Kawuruh. Jadi yang menarik ini, jadi kita menggunakan software yang kearifan lokal. Artinya yang memang para dosen kami saat itu menerima hibah penelitian, kemudian kita kembangkan media ini secara kearifan lokal ya. Jadi memang punyanya Widya Gama gitu, Widya Gama Bingit maksudnya begitu. Jadi dengan menu-menunya yang sudah kita sesuaikan saat itu untuk mengatasi kondisi dan situasi pandemi saat itu, sehingga bagaimana para mahasiswa dan dosen ini kemudian bisa sama-sama belajar, bisa interaksi gitu ya. Sehingga kemudian yang terbagus juga ini Kawuruh ini bisa kita linkkan langsung ke SIM pembelajarannya Dikti gitu, seperti itu. Jadi di SIM-nya ini pembelajaran online dari Dikti gitu. Sehingga kita mau mengambil materi-materi, bahan ajar dan sebagainya bisa kita ambil dari langsung dari SIM-nya ini untuk pembelajaran daring dari Dikti, seperti itu Mbak. Ya, berarti dikhususkan untuk mahasiswa Widya Gama ya Pak ya. Dan dosen. Kawuruh itu. Ya. Baik Pak, ini kan Bapak menjabat 2019 hingga 2023, dan program kerja apa sih Pak yang sudah terlaksana dengan baik? Dan juga saya baca di artikel ini Bapak katanya ingin melanjutkan program kerja dari rektor sebelumnya ya Pak ya. Seperti apa Pak? Jadi otomatis kita kalau pimpinan sebelumnya sudah menjalankan kegiatan-kegiatan yang bagus, yang maka kita harus melanjutkannya. Jadi bagian-bagian dari yang sedang kita lanjutkan terus itu sebenarnya adalah bagaimana ya bersamaan dengan ini sebenarnya pandemi itu kan di launching oleh Mas Menteri itu dengan Permendikbudnya nomor 3 2020 tentang SN Dikti. Salah satunya adalah melaunching tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oh ya, itu seperti apa Pak implementasi Merdeka Belajar di Widya Gama sendiri? Jadi alhamdulillah sejak 2020 pandemi itu ada 8 BKP, ada 8 bentuk kegiatan pembelajaran di MBKM ini. Alhamdulillah
Widyagama sudah leading terus ya. Pertama, kita mendapatkan hibah BKP tentang magang. Magang. Magangnya di BUMN ini, Mbak. Sehingga BUMN. Ini iya, diwajibkan harus di BUMN. enggak, ini kan Oh. hibah dari kementerian melalui Forum Human Capital Indonesia. Jadi perguruan tinggi yang sudah tergabung dalam FHCI itu kemudian bisa melakukan proses untuk mahasiswanya magang di BUMN. Lah, alhamdulillah sudah hampir kurang lebih 30 BUMN yang akhirnya mahasiswa kami itu bisa diterima. Diterima ya, Pak? Diterima di BUMN, bahkan saya menghitung ada 2 BUMN yang para mahasiswa kami begitu sudah lulus langsung direkrut. Direkrut ya, Pak? Iya, yang pertama itu adalah ini BUMN PT Jasa Tirta di Kota Malang. Jadi ada mahasiswa kami, kemudian manajemen dia sudah magang BUMN di Jasa Tirta. Ketika lulus dia direkrut. Termasuk yang di 2023 ini ada mahasiswa saya kebetulan teknik sipil, Reza Raffi ini dari mahasiswa teknik sipil, kemudian dia magang BUMN-nya di BRI di Surabaya. Akhirnya setelah selesai karena ternyata kinerjanya bagus, dia langsung direkrut oleh kampus BRI yang jadi BRI ini punya tempat pusat pendidikan pelatihan itu yang disebut dengan kampus BRI di Surabaya. Itu akhirnya si Reza Raffi bisa direkrut juga gitu, karena tadi memang selama magang BUMN itu mungkin kinerjanya sangat bagus gitu ya. Kemudian ada MBKM yang kedua adalah kampus mengajar. Walaupun kita tidak punya fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, tetapi mulai dari batch 1 begitu di launching oleh Mas Menteri tentang kampus mengajar, kita selalu dapat hibahnya ini. Dan terakhir ini sudah batch ke-6. Ini ada 6 mahasiswa kami yang sedang melakukan hibah kampus mengajar. Ada di SD di Tirto Yudo sana ada 3 mahasiswa, di Tulungagung ada 1, kemudian di Malang Kota ini ada 2. Jadi inilah yang terus kita lakukan. Kemudian berikutnya ada magang yang ada MBKM berikutnya adalah di kegiatan kewirausahaan, Mbak. Jadi ada ini ada program P2MW, ada AWMM. Ini mahasiswa mendapatkan dana dari Dikti, Kemendikbuddikti. Kemudian mereka melakukan hibah-hibah ini. Kemudian mereka akhirnya setelah mendapatkan hibah ini, mereka juga akhirnya punya usaha gitu, Mbak. Jadi langsung belum lulus sudah jadi entrepreneur seperti itu. Kemudian ada yang namanya BKP pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa ini baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bahkan kami pertukaran mahasiswanya internasional adalah dengan UTHM Malaysia. Dan ini sudah berjalan dari 2019 dan termasuk sekarang juga ada dosennya juga bertukar untuk mengajar antara dosen UTHM sama dosen Widyagama. Kemudian untuk pertukaran mahasiswa yang nasional ini terakhir kemarin di bulan Agustus kami baru memberangkatkan ada 4 mahasiswa kami mendapatkan hibah pertukaran mahasiswa Nusantara. Ini ada yang kuliah di Aceh, ada yang di Batam, kemudian ada yang di Lampung, seperti itu. Kemudian ada MBKM yang berikutnya adalah KPM tematik atau KKN tematik. Jadi kuliah kerja nyata tematik. Ini kita sudah lakukan banyak di kampung-kampung tematik. Kita bekerja sama MOU dengan kampung-kampung tematik yang ada di Kota Malang, jumlahnya hampir 11 kampung tematik. Ini kami juga menerjunkan mahasiswa kami untuk MBKM itu dia melaksanakan kegiatan KKN-nya di kampung-kampung tematik gitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan BKP studi independen. Mahasiswa kami banyak yang mendapatkan hibah yang namanya MSIB.
yaitu magang sertifikat independen. Jadi di tempat-tempat perusahaan startup yang memang sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Jadi mereka dapat hibah, kemudian mereka belajar selama 1 semester dengan startup yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendukung di dalam kegiatan MSIB. Kemudian ada yang terakhir ini BKP MBKM, itu adalah proyek kemanusiaan. Kebetulan di tahun 2022 atau 2021 itu kan ada erupsi Gunung Semeru. Nah, ini para mahasiswa kami terjunkan untuk melakukan proyek kemanusiaan. Jadi mereka melaksanakan MBKM di sana, di sekitar di daerah, kebetulan campnya mereka, posnya untuk kegiatan MBKM-nya itu ada di Pronojiwo. Jadi di sana mahasiswa untuk membantu kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana Gunung Semeru. Saya kira itu yang terus kita kembangkan sampai hari ini. Intinya di kegiatan-kegiatan MBKM ini harus tetap jalan, dan sampai hari ini Mas Menteri sudah melonsing tanpa terasa. Ini MBKM-nya sudah episode ke-26. Ke-26. Seperti itu. Iya, Pak. Ini kan menurut data di Idureng Dini juga Universitas Widyagama Malang ini masuk ke dalam 10 besar universitas terbaik di Kota Malang ya, Pak ya. Alhamdulillah. Juga berada di urutan ke-157 nasional dan juga 3030 di Asia. Perasaan Bapak seperti apa dan bagaimana sih cara meningkatkan kualitas akreditasi itu sendiri nanti? Jadi ini memang bagian dari yang terpenting, akreditasi. Tetapi ini memang ada perubahan terus. Dulu semua prodi dan institusi itu akreditasinya melalui BAN PT. Tetapi kemudian dengan adanya Permendikbud nomor 3 2020 tadi, salah satu dari 4 yang merdeka itu adalah akreditasi. Sehingga kemudian kalau institusinya tetap di BAN PT, tetapi untuk prodinya itu menggunakan lembaga akreditasi mandiri atau yang biasa disingkat dengan LAM ya. Tetapi kemudian ada pergeseran lagi di Merdeka Belajar Kampus Merdeka episode ke-26 ini, dengan adanya kemudian peraturan Permendikbud nomor 53 ini di 2023. Ini akhirnya nanti akreditasi ke depan akan berubah juga gitu, Mbak. Jadi bahwa nanti akreditasi itu hanya ada 2, terakreditasi atau tidak terakreditasi. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan ada peringkatnya ya. Akreditasi itu dulu A, B, dan C. Kemudian 2020 ada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu berubah menjadi, kalau A itu nama lainnya sekarang unggul. Kemudian kalau B itu baik sekali. Kalau C itu baik ya. Nah, nanti aturan akreditasi yang terbaru justru berubah. Jadi nanti hanya ada prodi tadi atau IPT tadi itu terakreditasi atau tidak terakreditasi, seperti itu. Kalau dia mau meningkatkan akreditasinya menjadi unggul, maka baru dia ke lembaga akreditasi mandiri. Atau kalau institusi pendidikan tinggi tersebut termasuk prodinya kalau mengikuti akreditasi internasional, maka otomatis dia akan mempunyai akreditasi yang unggul, seperti itu, Mbak. Tetapi kalau yang bukan unggul nanti peringkatnya hanya ada 2, tidak seperti dulu ada A, B, dan C, atau unggul, sangat baik, atau baik. Nanti hanya ada 2 kategori, 2 peringkat, yaitu terakreditasi atau tidak terakreditasi. Hanya seperti itu, Mbak. Inilah yang perubahan. Makanya ini tetap kita terus meningkatkan akreditasi kita, sehingga ke depan kalau kemudian ada prodi-prodi
yang bisa akreditasi ke unggul itu nanti kita daftarkan ke LAM. Kalau memang mau internasional ya kita ada prodi yang sudah siap ya nanti kita ikutkan di akreditasi internasional. Seperti itu Mbak Eka. Baik Pak, ini kan kalau kita berbincang tentang fakultas dan prodi di UWG singkatannya ya Pak ya. UWG Nje. Malang ini kan ada 4 fakultas ya Pak ya. Benar. Fakultas Hukum 1 prodi, Fakultas Ekonomi Bisnis ini 3 prodi ya Pak 4 ya? sekarang. 4 prodi sekarang. Ya, ditambah yang baru S1 Bisnis Digital. S1 Bisnis Digital ya Pak ya. Nje. Terus Fakultas Pertanian itu 3 prodi ya Pak ya. Benar. Dan Fakultas Teknik ini 6 prodi. Benar. 6 prodi dan juga ada pasca sarjana 2 prodi ya Pak ya. Benar. 2 prodi dan di antara semua fakultas dan prodi studi itu yang menjadi unggulan di Universitas Widyagama Malang sendiri mana Pak yang paling banyak peminatnya? Ya, kalau paling banyak peminatnya masing-masing fakultas itu memang ada Mbak ya. Ya. Misalnya kita ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu di mana-mana bahkan hampir seluruh Indonesia itu kalau di ekonomi bisnis itu banyak yang mengambil manajemen. Jadi ini yang favorit di FEB itu adalah manajemen. Kemudian karena Fakultas Hukum hanya 1 prodi ya ilmu hukum itu. Kemudian kalau di Fakultas Teknik ini sih dia berimbang Mbak. Jadi artinya prodi-prodi yang ada ini hampir berimbang tetapi juga yang menjadi cukup diminati itu ada teknik sipil itu kebetulan di prodi saya dan ada di teknik informatika. Ini yang kemudian dari 6 prodi ini yang kemudian peminatnya bisa lebih dari 1 kelas gitu mahasiswa barusnya ya. Kemudian kalau di pertanian ini yang prodi yang menjadi favorit itu adalah di agroteknologi karena memang ini perpaduan antara kemudian menanam pasca panen dan dia di pengolahannya. Jadi ini satu prodi yang memang kemudian banyak diminati di Fakultas Pertanian yang ada di Universitas Widyagama Malang. Demikian Mbak Ika. Seperti itu ya Pak ya. J. Pak ini kan mungkin di luar materi juga ya Pak ya. Saya ingin bertanya ini materi di luar materi tentang perkuliahan atau dunia kampus sendiri. Ini kan Bapak sebagai pakar ya Pak ya. J. Dan menurut BMKG Klimatologi Stasiun Malang ini bulan November 2023 ini Kota Malang akan dilanda hujan Pak. J. Jadi saya meminta pendapat Bapak bagaimana sih caranya menanggulangi banjir dan tanah longsor. J. Jadi sebenarnya kalau untuk menanggulangi banjir dan tanah longsor berarti di sini kan ada 2 hal untuk yang memang kita lakukan secara teknologinya ya atau rekayasa. Yang pertama kita ngomong masalah banjir. Jadi kalau banjir itu sebenarnya kalau memang dari BMKG sudah memprediksi nanti di bulan November di Kota Malang akan memang sudah perubahan ke musim hujan ya. Berarti kan bagaimana kesiapan drainase yang ada di Kota Malang, khususnya drainase yang memang bagian evaluasi dari tahun lalu yang menjadi kemudian banyak ada debit banjir yang dihasilkan dari hujan, curah hujan itu, bagian-bagian mana di Kota Malang yang memang debit air hujannya sangat besar, sehingga ini kemudian kalau drainasenya belum bisa menampung volume daripada air yang ada dari hasil curah hujan ini, maka mungkin volumenya bisa dibesarkan seperti itu ya. Yang kedua, kalau drainase tadi sudah memenuhi kapasitas yang ada, ini saya kira tinggal bagaimana agar drainase yang ada di Kota Malang tadi untuk bisa sampah ataupun katakan yang menyumbat daripada untuk aliran air tadi itu harus bisa segera dibersihkan. Saya kira untuk supaya nanti
begitu curah hujan sangat besar, air hujan kemudian harus mengalir sampai di tempat pengaliran yang terakhir, maka drainase yang dilalui itu akan sangat bisa untuk menampung laju daripada debit air hujan tadi, sehingga drainase tadi tidak kemudian kan menyebabkan ada kebuntuan air sehingga menyebabkan ada genangan-genangan ya. Kalau sudah ada buntu ini airnya tidak bisa jalan, kemudian buntu, maka otomatis genangan-genangan itu di sekitar drainase, apalagi kalau ini drainase di jalan raya ya, sehingga akan menyebabkan banjir, sehingga akan mengganggu pengendara lalu lintas ya. Kemudian yang kedua, memang hubungannya dengan ini biasanya satu paket, karena kalau sudah turun musim hujan, ini hubungannya juga dengan perilaku tanah ya, karena tanah ini yang semula kering kemudian menjadi basah, otomatis kekuatan tanah pun akan berubah gitu ya. Sehingga inilah yang kemudian harus kita antisipasi. Sebenarnya kalau kemudian dari lereng-lereng ataupun tempat-tempat daripada tanah yang ada ini yang dilalui air ini kemudian kita bisa memanage sehingga air itu bisa langsung masuk ke drainase, saya kira tadi tanah-tanah yang tebing-tebing khususnya itu terhadap bahaya kelongsoran itu akan sangat minim gitu. Tetapi ada satu hal yang harus kita waspadai, bahwa di dalam tebing-tebing khususnya tanah yang biasanya musim hujan ini mengalami perilaku yang sangat tidak bagus, sangat buruk, yaitu tanah kalau dia dalam butiran tanahnya mengandung yang disebut dengan tanah ekspansif, atau orang menyebutnya biasa tanah bergerak. Karena begitu ada hujan, ada air, maka tanah ekspansif ini bisa mengembang. Lah, kalau dia sudah mengembang, otomatis kalau dia itu sedang menahan pondasi bangunan, otomatis bangunannya agak bergerak gitu loh. Nah, sehingga otomatis kuncinya satu untuk juga menanggulangi terhadap bahaya tanah longsor, bagaimana kita bisa memanage air hujan tadi agar dia tidak kemudian bisa masuk atau mengganggu daripada perilaku daripada tanah yang ada. Jadi yang penting drainasenya dimanage, air hujan itu kemudian masuk ke drainase, dia mengalir, saya kira tanah-tanah yang ada di sekitarnya pun akan tetap seperti biasa perilakunya gitu. Karena tadi air tidak sempat untuk terlalu kemudian berlebihan memasuki butiran-butiran tanah. Seperti itu Mbak Eka. Iya, dan juga pemerintah Kota Malang ini kan banjir di Kota Malang ini kan ada 12 titik ya Pak di Kota Benar. Malang. Dan pemerintah Kota Malang ini menargetkan Sawu Jajar terutama itu ya Pak ya, bebas banjir di tahun 2023 yang menjadi langganan banjir dengan membangun drainase ukurannya 1,5 meter dan membangun bendungan kecil yaitu Bozem. Dan ini juga sangat efektif ya Pak ya menanggulangi banjir di Kota Malang. Saya kira itu sangat efektif. Artinya kenapa diameternya 1,5 meter ini pasti sudah dihitung berdasarkan dari kala debit banjir yang tahun lalu itu. Jadi volume daripada air hujan yang kemudian mengalir di dalam drainase yang ada khususnya di Sawu Jajar ya, ini berapa sehingga dihitung, sehingga kemudian ketemulah itu diameternya untuk membuat daripada drainase tadi 1,5 meter ya. Kemudian untuk Bozem itu saya kira itu bagian juga yang bagus untuk menanggulangi banjir, sehingga di sana ada tempat-tempat yang untuk memang menjadi tangkapan daripada air yang kemudian di sana sementara untuk menjadi bendung sementara ketika musim hujan ya, sehingga air tadi itu kan bisa dibendung di Bozem, sehingga kemudian dia tidak lari kemana-mana dulu, jadi diminus di Bozem gitu, sehingga begitu debit banjir pun ada akibat curah hujan yang makin tinggi,
ini pun akan sangat sangat efektif, sehingga ketika kemudian nanti dia memang sudah kembali musim kemarau, saya kira di bosem-bosem itu bisa digunakan untuk kegiatan yang lain ya, misalnya bisa untuk katakan memelihara ikan, kemudian ada bagian-bagian yang bisa untuk dikembangkan juga. Kalau memang airnya cukup banyak, volumenya kan bisa digunakan juga untuk rekreasi dan sebagainya, untuk ya membuat satu ikon Bermanfaat ya, Pak. bermanfaat, satu ikon baru begitu Mbak. Seperti itu ya, Pak. Ya seperti itu. Iya, Pak, ini berbincang kembali ya, Pak ya. Yeah. Ini kalau misalkan kemarin itu kan PKKMB ya, Pak ya. Benar. PKKMB ini kan dilaksanakan 2 sampai 6 September Benar. 2023. Yeah. Dan ini dilaksanakan di Dodik Rindam 5 Brawijaya, Pak ya. Dodik Dengan Bel. Dodik Bela Negara Rindam 5 Brawijaya. Benar. Dan juga ini lebih mengedepankan kedisiplinan ya, Pak ya. Saya kira itu bagian yang terpenting Mbak Eka, karena memang kita tahu bahwa generasi Z ini, milenial ini kan semuanya dilakukan ini pokoknya basis-basisnya itu kan online terus gitu ya. Sehingga atau elektronik seperti itu. Sehingga ini bagian daripada untuk katakan melatih, salah satu yang nanti memang dibutuhkan ketika mereka kuliah itu adalah bagaimana untuk disiplin terhadap waktu. Itu adalah makanya kenapa kita menggandeng Dodik Bela Negara untuk ini membantu kami untuk membimbing para mahasiswa baru kami khususnya dalam bidang kedisiplinan. Dan alhamdulillah ternyata ini kalau memang diberikan sejak awal ini bisa kok mereka gitu, dan semuanya berjalan dengan baik. Bahkan ternyata setelah mereka masuk kuliah pun ini budaya disiplin ini terbawa Mbak. Jadi begitu hari ini katakan ada kuliah jam 8 pagi, itu para mahasiswa karena sudah terbiasa dilatih disiplin walaupun hanya 1 minggu, akhirnya budaya ini sudah bisa mereka implementasikan dengan baik gitu Mbak Eka. Seperti itu ya, Pak ya. Dan juga PKKMB ini mengangkat tema tentang menjadi inovator muda menuju Indonesia maju ya, Pak ya. Benar. Apakah ini telah dipersiapkan untuk masa Indonesia emas pada tahun 2045 mendatang? Benar, seperti itu Mbak. Jadi di dalam kegiatan-kegiatan ini selain untuk pelatihan disiplin dari Dodik Bela Negara, kami juga untuk bagian memberi motivasi stadium general itu kemarin dilakukan oleh Presiden Eksekutif SPV dari PT Pos Indonesia, yaitu Ibu Lili Selano. Dan ini sangat bagus materinya untuk memberi motivasi kepada para mahasiswa. Memang ini kita persiapkan generasi milenial ini karena memang nanti mereka ini kurang lebih 22 tahun yang akan datang. Mereka kan saatnya menjadi leader-leader yang ada di negara kita ya. Makanya itu bagian inilah yang memang kita persiapkan untuk mereka nanti salah satu, salah dua atau bahkan cukup banyak mereka akan tampil menjadi leader-leader di Indonesia seperti itu Mbak di 2045. Saya kira kami para dosennya kalau kami ada umur panjang ya, saat itu kami mungkin sudah lansia dan kami hanya bisa untuk melihat kiprahnya para generasi yang sekarang yang sedang kita proses untuk menjadi sarjana ini ya. Sehingga inilah bagian satu kebanggaan tersendiri manakala kita kemudian masih diberi panjang umur, kita bisa menyaksikan sampai umur kami di Indonesia Emas di 2045, kemudian para dulu mahasiswa kami yang kita kita proses di kampus inovasi Widyagama ini kemudian mereka tampil menjadi leader. Ini adalah satu kebanggaan tersendiri buat kami karena hasil yang kami berikan, transfer knowledge, transfer kemudian attitude, budi pekerti ini
ternyata sangat berhasil dan kemudian buktinya nanti ada di 2045. Seperti itu Mbak Eka. Berarti dipersiapkan untuk menjadi leader atau pemimpin di masa yang akan datang ya Pak ya, bagi J. mahasiswa-mahasiswa itu sendiri. Benar sekali. Oke Bapak, terima kasih Bapak atas waktu J. dan kesempatannya telah melakukan wawancara eksklusif di studio Tribun Jatim Network Malang ini ya Pak ya. Terima J. kasih telah hadir untuk memberikan pengetahuan kepada Tribuners yang ada di rumah. J. Oh ya Pak, penutupnya ya Pak ya, bisa J. hadap kamera yang pojok kanan itu. Ya ini Pak, di sini Pak, kamera. Oh itu. Ya, hadap kamera di sini. J. Nanti Bapak, saya ajukan pertanyaan, Bapak tinggal menjawab ya. Boleh. Ya, hadap di sana ya Pak ya. Sudah J. siap Pak? Siap Mbak Eka. Ya. Satu kata tentang Kota Malang Pak. Kota Malang adalah kota pelajar. Seperti itu Mbak Eka. Ya, jadi Kota Malang ini adalah kota pelajar ya Pak, yang menurut Pak Agus Tugas J. Sujianto. J. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih kembali Mbak Eka. Oke. J. Baik Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Cahyani dan Bapak Dr. Agus Tugas Sujianto pamit undur diri dan sampai jumpa kembali lagi dalam wawancara eksklusif episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.